Teman Motion, ada Zio Kunta di Motion Breakfast Reborn. Alright. Dan by the way teman Motion emang udah pusing banget ya kalau ngomongin yang namanya berangkat kerja pagi-pagi gini. Soalnya kalau ngomongin berangkat kerja, berangkat sendiri, pasti udah kepikiran bensin mahal, macet di jalan. Nah, jadi mungkin di antara lo ada yang tim berangkat kerja gitu naik kendaraan pribadi, ada juga yang mungkin naiknya ini ya transportasi umum. Waduh, gara-gara stres, gara-gara BBM ini naik sampai dengan 10.000 per liter nih buat Pertalite. Terus kalau buat solar sampai 6.800. Pertamax juga naiknya sekitar 16% sampai dengan 14.500. Aduh, pusing. Tapi sebenarnya saya juga bertanya-tanya, ini sebenarnya BBM tuh harus naik kah? Soalnya kan jadi, aduh gimana ya, memberatkan kita semua gitu ya. Nah, pasti orang-orang juga penasaran, bagaimana pandangan pengamat tentang kenaikan BBM ini. Dan pas banget teman Motion karena kita bakal langsung ngobrol sama Mas Mamit Setiawan selaku Direktur Eksekutif Energi Watch. Selanjutnya langsung aja kita sapa. Selamat pagi Mas Mamit Setiawan. Pagi Mas Jo, selamat pagi teman motion semua. Aduh, sehat Mas pagi ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Jo, sehat? Sehat juga Semoga Mas teman-teman Mamit. motion juga sehat semua nih. Amin. Oke, Mas Mamit. Ini nih teman Motion ya. Jadi kita bakal nanya-nanya langsung. Karena sekali lagi Mas Mamit adalah selaku Direktur Eksekutif Energi Watch. Dan ngomongin BBM nih Mas Mamit ya. Kan ada yang pro juga. Mungkin ada juga yang kontra banyak gitu ya. Bisa dilihat dari demo BBM tuh udah menjamur di mana-mana. Tapi mau nanya Mas Mamit. Gimana sih menurut pendapatnya Mas Mamit ya tentang kenaikan BBM di Indonesia ini? Ya, pertama menurut saya pemerintah ini ya, ini adalah yang namanya pil pahit kan pasti nggak semua orang suka gitu kan ya. Hmm, Ada juga yang suka, ada juga yang nggak suka. Ingin memberikan gula-gula manis yang suka ini bisa menjadi suka gitu kan ya. Ini memang ini dilema buat pemerintah. Pertama karena memang kenaikan harga BBM ini kan pastinya tadi kalau kita lihat ini kan memang karena disparitas harga antara keekonomian dengan yang dijual oleh pemerintah ini kan sangat jauh sekali gitu kan ya. Dan terutama untuk solar maupun pertalite gitu kan. hmm, Dan ini pastinya bagi pemerintah sebenarnya sangat memberatkan bagi keuangan APBN kita gitu kan karena kalau nggak salah kalau berdasarkan pemaparan Kementerian SDM dan Pak Jokowi sampaikan kan ada 502 triliun nih hmm. untuk subsidi di sektor energi itu pun memang bukan cuma BBM ya, ada LPG, ada listrik dan juga BBM ya. Tetapi ini memang jumlahnya sangat besar gitu kan. Dan berdasarkan data juga dari pemerintah, Sesusnas itu pengguna BBM itu Mas Gio itu adalah rata-rata menurut pemerintah itu adalah masyarakat yang mampu gitu Oke. kan ya. Jadi eh, apa dengan demikian nih bicara tentang subsidi pada hakikatnya tidak tepat sasaran. Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Energi, definisi dari subsidi itu adalah hanya untuk masyarakat tidak mampu gitu kan ya. Nah, Hmm. kalau 70%-nya adalah masyarakat mampu berarti kan salah dong subsidi yang kita berikan. Nah, ya kan? Oleh Hmm. karena itu kalau menurut saya memang ini menjadi hal yang sulit dan pro kontra ya. Karena buat saya lebih baik eh, kita menggunakan dana subsidi dan kompensasi ini untuk hal-hal yang lebih produktif gitu ya. Kalau menurut saya ya, misalnya dengan kita memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu gitu kan ya. Hmm. Terus juga kita bisa bangun sekolah ataupun kita bisa tadi terutama kalau untuk motion apa teman motion ini yang menaik angkutan umum bagaimana angkutan umum ini bisa menjadi lebih murah, nyaman dan Hmm. aman gitu kan ya. Nah, ini yang penting saya kira. Jadi akhirnya ketika harga ini naik atau disesuaikan tapi manfaat nih subsidi bisa keterima ke masyarakat langsung. Di sisi lain juga para penikmat yang kemarin apa masyarakat pun bisa menikmati hal-hal yang lebih baik terutama dari sisi transportasi umum. Jadi Oke. saya kira itu memang kenapa BBM harus naik karena tadi beban APBN kita sudah cukup besar. Kedua Yap. juga tadi subsidi ini juga memang tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Ketiga juga banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan karena tadi disparitas harganya sangat tinggi sekali gitu kan Hmm. antara yang non ekonomi dengan yang disubsidi antara yang ekonomi dengan yang disubsidi oleh pemerintah. Dan Oke. mau tidak mau ini adalah hal yang sulit sebenarnya diputuskan oleh pemerintah. Oke. Dan sebenarnya ada juga pertanyaan nih Mas Mamit, soalnya ini secara personal nih Zio sempat nge-scroll juga di Instagram beberapa waktu lalu, ada isu ini benar atau tidaknya kalau misalnya sebenarnya BBM itu harganya nggak naik tapi subsidinya yang diturunin. Itu apakah benar Mas Mamit?
subsidi sih justru meningkat ya. Justru tahun ini subsidi Hmm. paling besar Mas Jo. 502 triliun itu adalah sangat besar sekali dibandingkan tahun lalu. Kenapa bisa begitu besar ya? Pertama ada beberapa poin. Sepanjang tahun 2022 itu harga minyak dunia itu naik tinggi nih, Mas. Gitu kan ya. Oke. Harga minyak dunia itu yang pertama kita di dalam APBN kita ditetapkan adalah $63 per barrel, ya kan Hmm. ya. Tapi ternyata sepanjang tahun 2020 ini harga minyak udah mencapai $100 lebih. Ya, Oh. dan padahal kita ini net importer nih Mas Jo. Tahu nggak net Oke. importer ini? Kita ini net importer yang memang membeli minyak dari luar dalam jumlah yang besar. Kenapa? Hmm. Karena produksi kita saat ini hanya 600-an ribu barel. Sedangkan konsumsi minyak kita per hari itu sudah di angka 1,6 juta. Jadi kurang lebih Wow. kita harus impor minyak mentah sebesar 1.800.000 sampai dengan 1 juta per hari, baik itu minyak mentah maupun produk. Ditambah lagi kurs mata uang rupiah kita terdepresiasi yang cukup dalam. Ya, Dulu kita menganggarkan dalam kurs mata uang rupiah kita hanya di 14.500 misalnya. hmm. Tetapi saat ini kan sudah mendekati hampir di 15.000. Nah, sedangkan kondisi kita sebagai net importir, terus kita beli dalam harga yang mahal, maka dengan dolar rupiah yang terdepresiasi, maka beban ini akan naik, gitu kan. Yang Hmm. biasanya kalau kita hitung secara secara mudah saja, misalnya ketika dolar 14.500 dikalikan $100 per barel, gitu kan ya, terus dibagi 159 sudah ketahuan harganya berapa. Heeh. Dulu kita ngitungnya 14.000 apa dengan dolar 14.500 dikalikan 63 per barel dibagi 159 itu sudah ketahuan. Itu baru harga minyak mentahnya ya, belum nanti ada Heeh. komponen lain, komponennya distribusi, terus juga ada komponen penyimpanan, ada bahkan margin. Plus di kita ini pajaknya tinggi Mas Jo. Nah. Pajak sendiri itu hampir 16% loh. PPN aja 11%, Hmm. ditambah PBBKB. Keren. PBBKB itu adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang biasanya dipungut oleh daerah. Oke. Nah, itu antara 5 sampai dengan 10% tergantung dari daerah-daerahnya. Kalau Jakarta di 5%, bahkan di Sumatera Utara itu 7,5% sampai dengan 10%. Itu Hmm. pajaknya aja. Jadi bayangkan, pajak ini menyumbang angka yang besar dalam penentuan harga BBM Bahan kita bakar gitu ini. loh. Heeh. Dan terlepas dari itu Mas Betul Mas Pamit sebenarnya Yori. ada pertanyaan lagi nih terlepas dari subsidi ya. Kan ini kan tadi sempat disampaikan juga Mas Pamit kalau misalnya bahan bakar minyak bersubsidi ini banyak terjadi penyelewengan yang dimana dikonsumsi sama rakyat mampu. Nah ini kalau misalnya Zio bertanya nih Mas Pamit nih, ini kenapa kita nggak merevisi ataupun membuat regulasi baru aja nih untuk mendevelopkan BBM ini secara tepat aja? Kenapa harus dinaikkan harganya? Iya, itu juga pertanyaan saya ya. Oh. Kenapa nggak dibuat regulasi gitu kan? Nah, makanya kemarin saya selalu menyampaikan perlu adanya revisi Perpres 191 2014. Nah, Hmm. di situ harusnya yang mengatur mengenai kriteria-kriteria kendaraan apa saja yang berhak untuk menggunakan BBM subsidi gitu kan ya. Wah, karena memang di dalam Perpres saat ini terutama Perpres yang diatur hanya solar. Oke, Nah, yang untuk net. pertalite-nya ini belum gitu kan. Dan menurut saya pun di dalam Perpres yang Perpres 191 2014 untuk solarnya buat saya terlalu besar misalnya. Karena tadi ada aturannya kendaraan pribadi 60 liter, terus juga ada untuk ada angkutan umum 100 liter, nanti bahkan untuk yang ada 6 itu truk itu bisa mencapai 200 liter. Nah, ini kan perlu direvisi memang dan Pertalite ini memang belum ada. Makanya saat ini saya kira Pertamina dengan program My Pertaminanya ini juga bagus sih Mas Jo Oke, dan iya Sobat setuju. Motion. Karena kenapa ini kalau ini bisa menjadi salah satu apa ya pendataan terlebih dahulu. Nanti pada saatnya ketika misalnya perpresnya sudah terbit gitu kan ya ini Mhm. akan jauh lebih mudah gitu loh. Ya, memang benar itu juga saya selalu mengatakan nih ada yang namanya BPH Migas nih, Badan Pengawas Hilir Migas. Ini selalu Mhm. saya dorong nih BPH Migas nih, dong BPH Migas yang serius juga melakukan pengawasannya gitu kan ya supaya tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan seperti ini. Cuma kan BPH Migas pun mereka menyampaikan bahwa posisi mereka kan tidak bisa melakukan penindakan gitu kan ya mereka cuma ada laporan tapi tetap nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya jadi Nah, memang itu perlu dia. ada ketegasan hukum juga nih Mas Jo supaya penyelewengan ini memang nggak terus terjadi dan saya kira Setuju. eh, ini ke depan memang perlu benar-benar diperhatikan lah terkait dengan pembatasan ini supaya tepat sasarannya yang seperti yang pemerintah mau kan pemerintah maunya tepat sasaran nih subsidi ya kalau nggak Hmm. ada aturannya juga kan sama aja seperti satu lagi nih Mas Jo ini Ya, saya sepanjang 2 minggu 1 minggu terakhir ini kan saya amati ternyata Jakarta ini masih macet juga. parah, Mas.
Saya Iya, berarti apa? berangkat kerja aja 1,5 jam. Berarti kan kenaikan kemarin ini tidak seperti tidak berdampak secara signifikan Sebesar ya itu ya. terhadap jumlah. Karena tadi saya bilang kok Jakarta nggak, saya pikir ya ketika nanti sudah ada penyesuaian harganya cukup naik, cukup tinggi, masyarakat beralih ke angkutan umum ataupun Hmm. mobilitas berkurang, untuk tambah macet. Saya bilang, aduh ini berarti memang masyarakat Jakarta terutama ya ini Sobat Motion, Ah. masyarakat Jakarta ini memang nggak pengaruh deh sama harga BBM. Tapi setuju juga dengan barusan kata Mas Pamit, kalau dari pemerintah juga butuh regulasi yang jelas gitu Mas Pamit ya untuk mengarahkan mungkin masyarakat agar tidak mengkonsumsi bahan-bahan yang bersubsidi, bahan bakar minyak yang bersubsidi. Hmm. Tapi dilepas dari regulasi, ini juga mungkin buat teman motion semua untuk lebih sadar nih kalau misalnya kalian masuk ke kategori yang bisa menggunakan bahan bakar di luar subsidi, ya berangkatlah dari diri teman motion sendiri gitu ya. Jangan malah nyikat yang bukan haknya lebih tepatnya. Dan by the way Mas Pamit, boleh nih mungkin dikasih tips dan juga himbauan untuk teman motion dan juga mungkin untuk mengakali ya dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak yang sedang terjadi di saat ini. Iya, baik Mas Gio dan teman motion, saya kira salah satu upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah paling tidak kita harus menggunakan yang namanya kendaraan umum lah, public transportation ya. Oleh karena itu, tapi saya tetap mendorong juga pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan juga tarif yang murah bagi angkutan Totally umum agree. tersebut gitu loh ya. Karena kalau ini sudah bisa dilaksanakan oleh pemerintah, maka saya jamin masyarakat kita akan beralih ke angkutan umum. Karena di negara-negara seperti di Eropa, seperti di Jerman, mereka itu justru memberikan subsidi itu di sektor transportasi, Hmm. sehingga transportasinya murah, aman dan nyaman. Ini kan yang paling penting gitu kan ya. Dampaknya apa? Nanti kita bisa mengurangi polusi, ya kan, juga bisa Hmm. mengurangi kemacetan, ya. Nah, saya kira ini yang harus terus kita dorong untuk bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik di sektor public transportasi ini. Kedua juga benar tadi kata Mas Jo, yuk kalau memang kita merasa mampu nih, gitu kan ya, Hmm. gunakan BBM yang memang bukan apa yang RON-nya lebih tinggi lah, gitu kan ya. Tuh. Karena dengan RON yang lebih tinggi ini Mas Jo, pertama pastinya lebih ramah lingkungan, Hmm. kedua juga performa mesin jauh lebih bagus sehingga jarak tempuh kita akan semakin jauh nih, Yap. sama lebih irit. Kalau menurut ini pengalaman saya ya, saya waktu Ah. kemarin sudah mencoba yang namanya Pertamax, Pertalite dan Pertamax Turbo gitu kan. Ternyata memang mempunyai pengaruh yang berbeda. Saya pakai Pertamax kok pakai Pertalite kok kecepatan mesin juga Rasanya nggak lebih gesit terlalu nih. apa tinggi. Hmm. Betul, terus bunyi ngeletak-ngeletak gitu ya. Kalau orang bawa mobil ketak-ketak lah itu kan ya. Tapi begitu kita Ah. beralih ke yang lebih tinggi, jauh lebih bagus. Jadi saya kira memang ayo kita sesuaikan dengan kemampuan mesin dan juga pasti dengan kemampuan dompet Mas Gio gitu kan ya. Nah, kalau Nah, dompetnya itu banyak dia. ya Soalnya ayolah nih pakai BBM BBM. naik, tapi gajinya kayak belum naik nih, Mas. Nah, itu dia. Makanya saya dorong juga nih supaya nanti pemerintah untuk menaikkan UMK, ya kan? Setuju. Karena dengan ada harus ada kenaikan juga dong. Kita harus bantu juga, pemerintah juga harus bantu masyarakat. Supaya apa? Supaya nanti masyarakat ataupun yang memang sudah bekerja ini UMK-nya mengalami kenaikan di tengah adanya penyesuaian harga ini, gitu Betul, Mas biar lebih Gio. sejahtera kita semua. Oke deh, itu teman Betul. motionnya. Kita habis ngobrol-ngobrol seru pastinya diskusi di pagi hari. Tapi sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Mamit Setiawan selaku Direktur Eksekutif Energi Watch yang sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih Terima banyak kasih Mas Mas Gio, Sobat Mamit. Motion. Terima kasih. Selamat pagi.